terutama kalau untuk yang udah punya anak ya, inflasi uang sekolah tuh jauh lebih inflasi biasa kan. Nah, sementara kalau aku sendiri kan pernah mengalami kerja di beberapa company ya, jarang banget kayak kenaikan. Boleh minta insight-nya dong soal inflasi ini dari sisi kita gimana berarti income kita bisa ngalahin inflasi dan juga investasi kita ngalahin inflasi. Putus-putus Halo kata. Ci, kedengeran suaraku? Iya, tadi aku juga Ci agak putus-putus dikit sih memang. Iya, Duh, kayaknya kita tapi dijegal ini nih ya, sinyal nih. Sebentar, coba aku minta sinyal suami aku dulu deh. Aku nyuruh dia boleh nyalain boleh dulu. Ci, boleh boleh. Dengar dengar. Ya, oke. Aku coba jawab ya. Ya, iya. Jadi sebetulnya suaraku kedengeran nggak teman? Ya, Nyalain tuh. oke oke. Berarti suaraku aman ya. Ah, ah, Mm-mm. oke. Nah jadi ya, ah, yang kita lihat sebetulnya kalau misalkan realitanya kesehatan ya, kesehatan sama pendidikan itu inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin sektor consumer. Artinya apa kalau kita lihat setiap tahun sekolah atau kayak gitu kan, itu kenaikannya mungkin bisa sampai 10 sampai 15%. Artinya apa sih? Artinya uh, sometimes perlu untuk mendapatkan tambahan income untuk menutupi inflasi ini kayak gitu. Even kalau misalkan kita punya uh, apa namanya instrumen yang bisa meningkatkan 10 sampai 15% itu. Tapi faktanya uh, kita perlu untuk tadi menambah sesuatu untuk akhirnya kita bisa mencukupi yang ada kayak gitu. Nah, yang pertama mengenai kesehatan kayak gitu. Kesehatan sebetulnya kita bisa cover dengan yang namanya asuransi kayak gitu. Entah itu gue pernah share mengenai asuransi swasta kayak gitu kan dengan BPJS. Bedanya apa sih kayak gitu dan plus minusnya apa kayak gitu. Orang-orang yang punya middle to high income mereka diharapkan untuk mempunyai asuransi. Asuransi sebagai apa sih? Sebagai payung untuk mencegah terjadinya uh, masalah-masalah yang tidak diinginkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nanti kecelakaan, cacat tetap kayak gitu, ataupun meninggal dunia. Nah ini yang di cover dengan asuransi. Kalau misalkan kita sakit nggak produktif, kita nggak dapat income. Nah makanya dengan adanya asuransi ini bisa mengcover masalah kesehatan, ya. Masalah kesehatan ini cukup krusial banget. Makanya inflasi yang meningkat. Nah makanya kenapa pentingnya ada asuransi swasta untuk teman-teman yang stabil kayak gitu. Even kalau misalkan mereka kerja di swasta kan, gue punya asuransi di perusahaan gue ke cover gue atau keluarga gue kayak gitu. Pertanyaan apakah lu mau kerja di perusahaan itu selamanya kayak gitu. Kalau misalkan memang mau ya it's your choice kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita udah sakit sesuatu kayak gitu, ini akan menjadi bahan pertimbangkan oleh asuransi tersebut untuk mengcover kita kayak gitu. Apakah nanti akan di cover sepenuhnya atau nanti di cover dengan jeda waktu kayak gitu. Nah itu ada pertimbangan dari uh, perusahaan asuransi itu sendiri gitu. Nah sekarang masalah biaya pendidikan gitu. Nah masalah biaya pendidikan kita ngelihat kayak gitu kan, kita punya perencanaan anak kita mau apa dan sejauh apa sih mereka sekolah gitu kan. Nah makanya itu penting banget untuk dihitung gitu. Dan juga pastikan uh, ketika kita merasa I think uang segini udah cukup deh. Tapi ternyata pas kita hitung-hitung lagi, oh ternyata biaya pendidikan uh, apa namanya uh, biaya pendidikan ternyata uh, pada tahun sekian ini melesat lagi kayak gitu. Nah makanya kita memang butuh persiapan yang cukup matang untuk perencanaan tersebut kayak gitu. Dan pendidikan ibaratnya teman-teman bisa masukin di instrumen-instrumen yang kalian pilih masing-masing sesuai dengan portofolio diversifikasi portofolio berbagai resiko kalian masing-masing juga. Nah ini
Halo Cialin, aman? Halo, aku terdengar aman nggak suara aku teman-teman? Yang penting Terdengar, narasumbernya terdengar. sih. Hmm. Aman kok Ci, tapi agak ya aman kalau kalau nggak cepet-cepet aman kayak gitu suaranya. Oke, jangan cepet-cepet ya. Kalau yang ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komen ya. Sudah malam berparah banget. Atau masih ada pertanyaan teman-teman? Boleh kalau ada pertanyaan. Oh, aman kok katanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh, boleh kalau kayak gitu. Nah, tadi ada 4 jalan menuju wealthy gitu ya, menuju kekayaan kayak gitu. Nah, kalau boleh dilihat tadi kan yang paling pendek itu 12 tahun. Tapi kan kadang-kadang misalnya Yes. kayak gini loh, kayak ada beberapa tuh yang bisa disambi-sambi ya, misalnya virtuoso, contohnya mereka-mereka yang spesialis disambi dengan menjadi saver atau investor. Begitu juga company climber disambi dengan menjadi saver atau investor. Nah, kalau Cici patah-patah katanya. Nah, Tapi kalau it's okay. oke, iya. Jadi kalau dari pandangan kamu pribadi, apa sih yang biasanya itu menjegal perjalanan seseorang menuju goals finansialnya? Actually, milenial sekarang menurut gue unik Ci, kayak gitu. Milenial sekarang, sometimes mereka bisa menempuh beberapa jalan, sometimes sekaligus kayak gitu. Kayak gitu. Mm-mm. Bahkan mereka bisa lebih sukses dibandingkan orang-orang yang mungkin udah menjadi pegawai kayak gitu. Contohnya apa? Mereka orang-orang yang mungkin aktif as a content creator kayak gitu. Banyak banget content creator yang memang udah apa ya? Kita bisa bilang udah punya penghasilan yang bahkan lebih besar dibandingkan orang-orang yang kerja as profesional di mature company kayak gitu kan. Nah, masing-masing jalan itu punya kendala masing-masing kayak gitu kan dan resiko masing-masing. Nah, kalau dari sudut pandang gue sendiri ngelihat kayak gitu, orang-orang yang memang ibaratnya punya balik lagi ke profil resiko mereka kayak gitu kan. Kalau misalkan mereka nggak punya tanggungan atau beban atau resiko, contohnya mereka masih single, mereka ya ibaratnya oke lah masih gagal kayak gitu kan, nggak apa-apa lah untuk gagal dan sebagainya kayak gitu. Nah, ayo kita mulai coba. Misalkan mereka menjadi tadi trader kayak gitu kan, trader dan juga sometimes mereka mau apa ya build a company, a startup kayak gitu kan, startup yang mengedukasi orang kayak gitu kan dan mereka membuat suatu perubahan, mereka akhirnya boom jadi besar gitu kan dengan cara mereka jadi the dreamer, dapat investasi, itu juga suatu hal yang luar biasa kayak gitu kan. Ada banyak banget apa ya startup-startup baru yang muncul kayak gitu kan, entah itu mereka jadi di seed funding kayak gitu kan atau di series A dan akhirnya di tahap-tahap itu juga mereka apa ya ketika kita tadi yang saya udah sampaikan sih ketika kita nanti masuk di mereka kayak gitu kita punya stoknya mereka aja kayak gitu kan itu udah bisa naik kayak gitu kapitalisasinya berdasarkan valuasi mereka dihargai oleh investor yang akan mendanai mereka kayak gitu bisa series A, B, C, kayak contohnya di Gojek gitu kan, sampai H kayak gitu dan sebagainya. Gitu. Jadi uh, bener-bener menarik banget menurut gua kalau misalkan uh, kita balik lagi melihat diri kita, seberapa jauh sih kita meresikokan diri kita gitu. Kalau kita masih nggak punya tanggungan dan sebagainya, it's okay kita mau jadi dreamer kayak gitu kan ngambil chance itu. Tapi balik lagi kita harus ngukur gitu kan sejatuh-jatuhnya kita itu kita mau jatuh di mana sih atau gagalnya kita mau di set di mana sih kayak gitu. Kegagalan the dreamer tadi ketika apa ya ide mereka, eksekusi mereka itu nggak match di waktu kayak gitu kan. Timing mereka nggak pas kayak gitu. Dan mereka nggak dapat funding kayak gitu selesai. Kalau misalkan kita bahas mengenai virtuoso tadi adalah nggak semuanya orang akan berhasil menjadi artis kayak gitu. Even mungkin semua orang mendaftar menjadi apa penyanyi kayak gitu kan, nggak semua orang bisa menjadi penyanyi yang sukses kayak gitu. Nah, ketika mereka sebagai penyanyi yang mungkin akhirnya nggak sukses, mereka mau jadi pegawai di kantor atau sebagainya, they don't have enough skill untuk sana kayak gitu. Nah, itu yang agak jadi susah kayak gitu. Makanya sekali udah kecebur, udahlah basah sekalian gitu kan. Nah, ada virtuoso seperti itu.
Nah, kemudian the company climber. Sebetulnya kalau misalkan dibilang kayak gitu kan, yang paling aman yang mana sih kayak gitu. Sebetulnya semua punya resiko masing-masing, tapi yang memang kita lihat lebih aman kayak gitu dan banyak orang menjalani adalah the company climber ini kayak gitu. Mereka kerja di sebuah company, mereka akhirnya ibaratnya mungkin punya orang dalam atau sebagainya kayak gitu kan, dan mereka punya skill yang kompeten, mereka punya komunikasi yang baik, leadership yang baik, dan mereka bisa meluap peluang di company lain. Mereka loncat-loncat, misalkan jadi kutu loncat ya kan, dan akhirnya mereka dapat posisi yang besar dan di usia muda kayak gitu. Nah, baru ketika mereka mungkin punya stable income di sana, di company, di major company atau di startup company pun, mereka akhirnya mulai itu mungkin the saver and investor, mereka menginvestasikan di sana kayak gitu. Mereka mungkin akan belajar sesuatu yang baru kayak gitu kan, as a virtuoso kayak gitu kan, atau mereka mulai untuk build company kayak gitu, the dreamer kayak gitu. Tapi at the end mereka mungkin mulai dari the company climber. Nadim contohnya, mereka mulai dia kerja pertama di consulting consultant company gitu kan. Mm-mm. Nah dari sana McKinsey misalkan atau sebagainya. Nah rata-rata founder-founder startup juga mereka berasal dari consulting group sih, dan even atau mereka dari university yang dari luar negeri gitu kan. Mereka udah punya Mm-mm. nama, mereka punya experience juga, baru mereka mulai start, and kredibilitas itu dipercaya oleh investor gitu. Itu sih Iya, menurut gue sih bener-bener. pandangan pandangan gue kayak gitu. Kalau aku lihat sendiri sih kayak Aman, keuntungannya anak-anak muda sekarang aman nggak suara aku? aman, aman. Kedengeran. Iya, apapun yang ingin dijalani ya kayak kalau udah punya keberanian jalanin lebih cepat, lebih muda tuh lebih baik karena lebih sedikit yang ditaruhkan ketimbang kayak udah berkeluarga kayak gitu. Kayak aku tuh sebenarnya tuh nggak pernah cocok Tuh. company climber gitu ya. I don't have the ambition to be on top of the ladder gitu untuk jadi bos apa gitu di perusahaan nggak pernah. Jadi tapi sadarnya tuh lama gitu setelah bertahun-tahun di perusahaan terus di usia sekarang 38 tahun baru berani ngejar apa ya namanya self employed kayak gitu ya kan. Jadi ya yang aku jalanin saat ini dan turns out kayak pemeliharaan Tuhan tuh benar-benar luar biasa kayak gitu. Tadinya aku takut ngambil jalan ini, ternyata Tuhan jagain aku kayak gitu loh. Nah, maksud aku untuk teman-teman yang lebih muda, kayak kalaupun kalian jatuh tuh ada banyak kesempatan lagi untuk bangun kayak gitu loh. Jadi do it now, yang punya uang kelebihan untuk uang jajannya atau gajinya meskipun kecil ya udah start investing right now gitu karena aku start semuanya tuh telat banget gitu, ngerti keuangan telat, ngerti investasi telat, belajar trading di usia sudah seperti ini. Coba seorang trader misalnya trader mahasiswa sama trader udah ibu-ibu bapak-bapak itu pasti beda lah, kayak keberanian nyalinya tuh juga pasti beda banget. Kalau anak mahasiswa kan kisahnya Tuh. habis-habisnya paling nggak masih bisa lah kan tinggal sama orang tua kan ya kan, makan masih terjamin, nggak ada harus bayar bill apa-apa, nggak harus mikirin biaya Tuh. anak kayak gitu loh. Jadi ada competitive age yang benar-benar luar biasa banget buat teman-teman yang masih muda to do what you wanna do kayak gitu loh. Jadi nggak perlu terkungkung selama ini di zona nyaman. Jadi mungkin kalau anak muda bahkan mungkin belum menemukan zona nyamannya ya. Jadi itu juga sebuah kelebihan kalau menurut aku. Kayak mungkin dari David juga ada pengalaman. Kayaknya kamu juga startnya very early ya untuk melakukan segala hal yang kamu lakukan sekarang. Makanya di usia relatif muda udah banyak banget achievement kayak gitu. Boleh di-share mungkin ya. Yes.